Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa ba'd. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang darah wanita. Wanita memiliki tiga jenis darah, yaitu darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Darah haid adalah ad-damul kharij min farjil mar'ah ala sabilis sihah min ghairi sababil wiladah. Yang disebut dengan darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, ya, dan tidak disebabkan karena melahirkan. Dan ini terjadi pada saat wanita-wanita itu mulai balik. Usia minimal haidnya seorang wanita itu minimal usia 9 tahun berdasarkan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Dan berakhirnya haid bagi wanita yang disebut dengan masa menopause itu tergantung dari usia wanita dan itu berbeda-beda. Darah haid ini biasanya wanita memiliki siklus tersendiri. Ada yang bersifat teratur, ada yang tidak teratur. Untuk membedakan atau untuk mengetahui berapa lamanya masa haid, ada dua cara untuk menentukannya. Pertama, berdasarkan kebiasaan. Ketika kebiasaan seorang wanita misalnya sepekan, maka kita mengambil dasar kebiasaan itu sebagai siklus bulanan kita. Nah, ketika suatu saat terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, misalnya 7 hari kita haid, kemudian hari ke-8-nya bersih, hari ke-9-nya keluar flek, maka flek ini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari darah haid. Sebagaimana penuturan Ummu Atiyah, kunna la na'udu sufra wal qudrah syai'an ba'da tuhri. Nah, artinya di sini Ummu Atiyah menjelaskan kami ini adalah para wanita di masa Rasulullah SAW itu tidak menjadikan warna kuning atau flek sebagai darah haid ketika kami telah bersuci. Jadi abaikanlah flek tersebut, itu dianggap istihadah, dan tetap laksanakan sholat dan tentu saja bersihkan kemaluan dan pakaian dalam. Itu yang pertama, berdasarkan kebiasaan. Apabila seorang wanita tidak memiliki kebiasaan yang tetap, maka dia bisa melihat berdasarkan warna darah. Darah haid itu aswad yu'raf, warnanya merah kehitam-hitaman, itu sudah dikenal oleh wanita. Lihatlah, perhatikan warna darah, biasanya keluar flek, terus kemudian banyak, kemudian sedikit-sedikit. Nah, flek atau warna kecoklatan yang keluar pada masa haid itu dianggap haid. Maka tunggu sampai bersih dan keluar lendir putih. Dalam Qissatul Baydha, ya, tentang warna putih itu di masa dulu Rasulullah SAW, itu Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya oleh para sahabat wanita pada masa itu kapan mereka bisa mandi dari haid mereka. Maka ada beberapa dibawakanlah di hadapan Ibunda Aisyah itu beberapa kapas yang warnanya, ada yang warnanya warna merah, ada yang putih. Nah, Ibunda Aisyah mengambil warna putih, maka yang mengatakan ini yang boleh mandi. Artinya, bagi yang tidak memiliki kebiasaan tetap dalam haidnya, pastikan yang keluar terakhir itu adalah lendir berwarna putih atau bening. Maka itu sudah dianggap bersih, mandilah, bersucilah, dan laksanakan sholat. Nah, setelah kita beribadah dan seterusnya keluar lagi flek, itu tidak lagi dianggap sebagai darah haid. Ini yang pertama, haid. Yang kedua, istihadah. Istihadah ini adalah damul kharij fi ghairi ayyamul haid wan nifas. Darah yang istihadah ini darah yang keluar di luar masa rutin haid, bukan disebabkan karena melahirkan. Nah, ini hati-hati bagi muslimah yang selama ini memiliki program kontrasepsi. Tentu saja terkadang ketika mereka memakai kontrasepsi yang spiral, ya, yang IUD itu, yang cover T itu, kadang-kadang itu menyebabkan makin lamanya masa haidnya. Bisa jadi bukan darah haid yang keluar, tapi terjadinya pergesekan atau perlukaan di leher rahim. Maka pastikanlah masa siklus Anda, karena ini menentukan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Bagaimana jarak
masa suci antara dua haid. Artinya ketika seorang wanita itu bisa jadi ada yang mengalami dalam 1 bulan itu mendapatkan 2 kali haid. Nah, sementara bagaimana menentukan jarak masa suci? Karena tidak ada nas dalil yang detail dalam Al-Quran dan Sunnah, maka para ulama berbeda pandangan. Mereka mengatakan jarak maksimal antara 2 haid itu tidak ada batasan. Jadi bisa saja terjadi seorang muslimah dapat haid 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Itu tidak ada masalah, itu batas maksimal ya. Tapi yang banyak bermasalah ini adalah batas minimal. Berapa lama jarak antara 2 haid? Maka para ulama mayoritas berpandangan bahwa jarak minimal masa haid itu adalah 15 hari. Tapi ada juga pandangan yang menyebutkan 13 hari. Artinya apa? Dari haid pertama, kemudian 13 hari bersih, kemudian datang lagi haid berikutnya. Jadi artinya bisa saja seorang wanita itu mendapatkan 2 kali haid dalam 1 bulan. Ya, ini hal-hal yang perlu kita pahami, maka perhatikanlah bilangan harinya, berapa lama jaraknya, supaya kita bisa menentukan sikap. Ya. Nah, misalnya ketika seorang muslimah menemukan flek di kemaluannya, di pakaian dalamnya pagi hari, barangkali ada yang menduga, oh saya sudah haid, kemudian dia tidak sholat zuhur, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, tapi belum juga keluar darah, kemudian datanglah isya belum juga, sampai subuh juga belum. Nah, terus ragu-ragu, ini darah apa? Nah, ini kan berdasarkan istiqro atau kebiasaan, kita harus melihat kebiasaan kita. Apabila terjadi lagi pada saat bulan berikutnya, maka flek pertama karena jaraknya lebih dari 1 hari 24 jam, maka itu tidak dianggap lagi sebagai darah haid. Artinya itu diabaikan, anggap istiadoh. Nanti penentuan haidnya adalah ketika keluar banyak. Jadi bisa jadi misalnya hari ini pagi keluar flek, terus kemudian sampai malam tidak keluar, besoknya barulah siangnya atau waktu asar barulah keluar banyak. Nah, maka penentuan mulai dari awal haid pertama adalah pada saat penentuan banyak. Jadi flek pertama yang keluar kemarin tidak dianggap darah haid, kecuali kalau masih dalam 1 hari 1 kali 24 jam. Misalnya pagi-pagi keluar flek, kemudian bersih, tapi maghrib baru keluar banyak, maka flek dari awal pertama itu adalah tanda haid, maka boleh meninggalkan sholat wajibnya, karena itu sudah masa-masa haid. Ya. Kemudian terkadang seorang muslimah itu mengalami masa-masa suci di sela-sela haid. Ketika misalnya terjadi haid biasanya 7 hari, di hari kelima bersih dalam 1 hari, maka para ulama berbeda pandangan dalam mensikapi kondisi ini, apakah dianggap haid atau tidak. Nah, mazhab Hanafi mengatakan bahwa masa suci antara 2 haid itu dianggap masa haid. Artinya kalau memang jarak haid itu misalnya masih, kalau mazhab Syafi'i ya masih haidnya misal 10 hari ya, jadi terus kemudian dianggap haid itu ya ketika, jadi artinya para ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi juga dianggap, jadi masa suci, masa sela di antara haid itu dianggap haid ya, kecuali kalau sudah sudah bersih, sudah mandi, misalnya kan kebiasaan 7 hari, kemudian hari ke-8 bersih, hari ke-9 bersih, hari ke-10 baru keluar flek, tapi hanya flek saja, itu tidak lagi dianggap sebagai darah haid ya. Jadi ini masa suci di sela-sela haid. Nah, apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika haid? Jadi seorang wanita yang ketika haid itu dilarang, pertama adalah tentu saja sholat diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Kemudian tawaf, kemudian saum ya. Bahkan sekalipun kita misalnya bersihnya di waktu subuh ya. Jadi barangkali ketika subuh kita tidak lagi mendapatkan udah bersih, maka ini perlu, kalau memang kita mau puasa, mau saum hari itu, maka pasanglah niat pada sebelum waktu subuh, pasang niat, karena kita memang berhentinya di waktu pada saat subuh. Jadi memang udah niat itu penting ya, innamal a'malu binniyat, maka berniatlah untuk saum walaupun nanti mandinya di waktu subuh, karena berhentinya darah haid itu adalah di waktu sebelum subuh, sedetik sebelum subuh ya, maka niatkan untuk saum. Nah, kembali kepada hal yang tidak boleh dilakukan ketika seorang wanita haid itu,
selain sholat, saum, tawaf, kemudian hubungan suami istri tentu saja, kemudian masalah membaca Al-Quran atau menetap di dalam masjid, ini para ulama berbeda pandangan. Artinya ikhtilaful fuqaha ya, para ulama berbeda pandangan terkait bolehkah seorang wanita membaca Al-Quran atau berdiam diri di masjid. Ini masalah khilafiyah ya. Kalau kita sebagai muslimah kalau masih ragu-ragu karena masing-masing punya dalil ya, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, atau misalnya al-khuruj minal khilaf amrun mubah ya, kita nggak usah terlibat pro dan kontra karena masing-masing punya dalilnya. Jadi apa yang kita lakukan ketika haid tapi kita ingin juga mendapatkan siraman rohani baca Quran, kan bisa kita mendengarkan tilawah dari para imam-imam syekh-syekh yang di Murattal itu kan banyak sekali, kita bisa dengarkan, kita bisa juga berzikir ya, mendengarkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, kamu diem, kamu dengar, kamu juga dapat rahmat. Artinya tidak terhalang rahmat Allah bagi orang yang haid, kemudian dia mendengarkan, mentadaburi bacaan-bacaan Al-Quran yang dikumandangkan oleh orang lain ya. Jadi itu khilafiyah, masalah membaca Al-Quran atau menetap di masjid. Kemudian yang terlarang, yang tidak boleh dilakukan pada saat wanita itu sedang haid selain sholat, saum, hubungan suami istri, tawaf, khilafiyah masalah baca Quran dan menetap di masjid adalah tolak, artinya bercerai. Para suami, laki-laki, bapak-bapak, ini mestinya memahami hukum ini. Artinya ketika dia dalam kondisi ingin menceraikan istrinya, ingin mentolak istrinya, itu jangan dulu dijatuhkan, tanya dulu, kamu haid atau tidak? Nah, ketika istri mengatakan saya haid, tahan, jangan jatuhkan tolak, karena ini adalah suatu hal yang melanggar ajaran Islam. Itu dilarang menjatuhkan tolak ketika istri sedang haid, itu dinamakan tolak bid'i. Artinya para ulama berbeda pandangan apakah sudah jatuh tolak atau tidaknya, karena pernah terjadi di masa Rasulullah, seorang sahabat menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Itu Rasulullah tuh marah, kemudian disuruh rujuk lagi. Nah, intinya adalah ketika ingin menceraikan istri, dia sedang haid, tunggulah sampai dia bersih, tapi jangan dicampuri ya. Nah, kalau terlanjur dicampuri, ingin juga menceraikan istri, tunggu sampai dia haid, kemudian tunggu sampai dia bersih. Nah, inilah ajaran Islam, tidak memudah-mudahkan untuk seorang suami mempergunakan haknya mentolak istrinya. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh dipermainkan, masalah-masalah tolak ini. Bagi pasangan suami istri, karena tadi kita sudah dalam pembahasan yang lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang menjelaskan tentang wayas'aluna ka'anil mahid, yang menjelaskan tentang seorang suami tidak boleh mencampuri istrinya sampai dia bersih dari haidnya. Maka bagaimana hukumnya? Tentu saja larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran, walaupun tidak menentukan bagaimana hukumnya, itu adalah perbuatan yang melanggar, tentu saja berdosa. Karena haram bagi suami mencampuri istrinya sedang haid ya, walaupun darahnya telah berhenti ya, atau sebelum mandi ya. Ya, kalau kita lihat memang pembahasannya cukup panjang ya. Intinya larangan, tidak boleh mencampuri istrinya sampai dia mandi ya. Karena dalam hadis Ibnu Abbas itu dia ketika terjadi terlanjur suami mencampuri istrinya yang sedang haid, maka dia wajib membayar kafaroh. Ya, dari Nabi SAW mengenai laki-laki yang menggauli istrinya yang sedang haid, bahwa dia harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Nah, ini memang ada riwayatnya seperti itu. Nah, karena ini masalah-masalah yang masih timbul perbedaan pandangan, maka para ulama berbeda pandangan dalam menentukan kafarohnya. Bagaimana kafarohnya? Terhadap apa sanksinya, dendanya begitu ya, seorang suami yang mencampuri istrinya ketika dia haid. Maka berbeda pandangan para ulama, ada yang menyebutkan dia wajib memerdekakan budak, dia harus membayar 1 dinar, tapi mayoritas ulama mengatakan udahlah, suami itu wajib bertobat dan beristighfar, tidak mengulangi perbuatannya. Nah, teman-teman akhwat fillah, kita mengambil ibrah ya, bagaimana keimanan para pasangan suami istri, terutama suami yang
masalah kamar saja itu mereka sangat takut kepada Allah. Ya, ini kan urusan kamar. Ketika dia mencampuri istrinya sedang haid, siapa yang tahu? Hanya mereka yang tahu. Tapi karena keimanannya kepada Allah lah yang menyebabkan mereka tidak mau berbuat dosa. Karena ini sudah Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran nggak boleh. Karena mereka tahu itu adalah perbuatan melanggar larangan Allah, maka mereka pun mendatangi hakim. Artinya qadhi ya, artinya mereka mengaku atas dosanya, saya telah melakukan perbuatan yang melanggar surat Al-Baqarah ayat 222. Hukumlah saya. Maka para ulama atau qadhi pada saat itu tuh berbeda dalam memberikan sanksinya. Ya intinya kalau untuk saat ini kan ya ini kan masalah-masalah rumah tangga, masalah kamar, ini kan karena masalah keimanan yang menyebabkan mereka takut kepada Allah. Untuk saat ini silahkan yang sudah terlanjur melakukannya, barangkali karena hilaf atau tidak tahu, cukup bertobat, beristighfar dan tidak mengulanginya lagi. Tapi kalaupun mau membayar 1 dinar, silahkan, itu adalah sodakoh dan amal soleh insya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat menjaga hukum-hukum Allah ini, tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar larangan Allah. Baik, selanjutnya kita bahas tentang istihadah. Ringkas saja, istihadah itu adalah darah yang bukan darah haid dan bukan darah nifas. Disebut juga darah penyakit sebab keluarnya tidak pada masa haid dan tidak pada masa nifas. Maka wanita yang mengeluarkan darah haid, darah istihadah ini dinamakan mustahadah. Nah, ini penting buat kita sebagai seorang wanita, apalagi seorang ibu ya, ketika terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, ya misalnya tiba-tiba darahnya banyak dalam beberapa kali haid selama ini, yang biasanya 7 hari sekarang kok jadi bisa 15 hari. Coba cek apakah ada sesuatu yang menjadi faktor penyebab berubahnya siklus kita. Tidak jarang seorang ibu misalnya ketika dia memakai sesuatu ya, alat kontrasepsi, biasanya spiral atau apapun lah ya, untuk menjaga kehamilan, itu kan dimasukkan alat ke dalam rahimnya, ya artinya supaya tidak terjadi kehamilan. Bisa jadi ketika dia telah memakai alat itu terjadi perubahan dalam haidnya, dan tidak jarang seorang ibu atau seorang wanita yang memakai alat kontrasepsi ya seperti spiral ini misalnya, itu haidnya menjadi banyak dan lama. Padahal kita tahu ya, yang namanya haid itu kan sudah jelas ya bagaimana keluarnya itu dari luruhnya dinding rahim yang tidak jadi terbuahi, kan begitu. Nah, ini perlu diperiksa. Bisa jadi penyebabnya itu bukanlah karena darah haid, tapi terjadinya pergesekan alat tersebut dengan leher rahim, terjadi perlukaan, maka keluarlah darah dan itu bukan darah haid. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui apakah ini darah haid sehingga kita tidak boleh sholat, atau ini adalah darah istihadah sehingga kita wajib sholat. Ini karena terkait dengan hukum ibadah-ibadah kita sendiri. Nah, oleh karena itu, bagi seorang muslimah yang mungkin mengalami masa istihadah ya, mungkin masalah hormon dan seterusnya, yang mungkin setiap saat dia itu berdarah, dan ini juga terjadi di masa Rasulullah. Ada beberapa muslimah yang mustahadah yang mengalami istihadah di masa Rasulullah. Itu misalnya Zainab Ummul Mukminin, Zainab binti Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Ummu Habibah binti Jahsy, Hamnah binti Jahsy, ada Asma saudaranya Maimunah, ada Asma binti Martat ya, ada Fatimah binti Abi Qubaish, Sahla binti Sahal, ada Badiah binti Ghailan dan seterusnya. Artinya masalah istihadah ini juga dialami oleh muslimah lalu, dan kita juga bisa jadi begitu. Oleh karena itu, ketika seorang wanita mengalami istihadah, dia tetap wajib sholat. Cuma bersihkanlah kemaluan ya, dan sidinya ketika berwudu, dan dia harus berwudu setiap dia sholat dan segera menunaikan sholat setelah berwudu. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Aku qauli hadza, astaghfirullah walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.